Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Saputra dari kelas 1 reguler C dengan NPM D1A 210059 dari Fakultas Sistem Informasi Universitas Subang. Di sini saya akan meresum buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi oleh Dr. Ujang Carda SSH MH MIP. Langsung saja, di sini sudah ada landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa, dan penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya pada masa Orde Lama. Pancasila ditafsirkan dengan nasionalisme, agama, dan komunis, yang disebut juga dengan Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi Ekasila, gotong royong. Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang diterapkan oleh MPR melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbul tuntunan reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui ketetapan MPR tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Landasan sosiologis bahasa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Landasan filosofis dan kultural. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah dan pengertian lambang Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Perkataan ini dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan, seperti diungkapkan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106 sampai 43 SM bahwa historia vitae magistra, sejarah memberikan kearifan. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian filsafat dan pengertian nilai. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah Arab, filosofi Inggris, filosofia Latin, filosofi Jerman, Belanda, Prancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, yaitu filosofia. Filosofia dalam bahasa Yunani merupakan kata
Mazmuk yang terdiri dari philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman, philia atau cinta. Nilai atau value Inggris termasuk bidang kajian filsafat, yaitu filsafat nilai, asiologi, theory of value. Pengertian etika dan pengertian norma. Etika atau etis sebenarnya adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Manusia adalah makhluk yang dapat dari berbagai sudut pandang, hakikat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat abstrak, pribadi, dan konkret. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama tetap tidak berubah. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada barang sesuatu. Hakikat konkret yang bersifat nyatanya sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pengertian ideologi dan makna ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain, dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia berbentuk negara. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, istilah demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat, berarti rakyat berkuasa. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Inti demokrasi Pancasila adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan serta pelaksanaan keinginan itu dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan paradigm, dari bahasa Yunani paradigma, dan dari para di samping atau di sebelah, dan dekian dan dekinai memperlihatkan yang berarti model, contoh, arkitipe ideal. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pada hakikatnya, reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total, harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arahan, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas, dan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itu adalah
Pancasila itulah yang merupakan reformasi total tersebut.